anak-anak, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai jenis usaha ekonomi dan pengaruh kegiatan ekonomi. Yuk kita mulai. Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama dikelola sendiri dan yang kedua dikelola oleh kelompok. Contoh dari jenis kegiatan usaha yang dikelola sendiri, yang pertama ada pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya lahan persawahan atau tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran loh. Yang kedua ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya seperti pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga ada usaha jasa. Secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya seperti usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa. Yang keempat ada industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya seperti usaha kerajinan tangan yang berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan juga mebel. Selanjutnya ada contoh dari jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yuk kita lihat. Yang pertama ada firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurang-kurangnya oleh dua orang. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha bentuk firma biasanya bergerak di bidang konsultan hukum dan juga keuangan. Yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV. CV juga didirikan sekurangnya oleh dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelolaan CV. Sedangkan sekutu pasif adalah berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Lalu selanjutnya yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang keempat ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ini adalah sebuah perusahaan negara yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat dibentuk dari perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Selain itu juga ada BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah yang tujuannya ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah serta memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja. Yang terakhir ada koperasi. Ini adalah pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Bapak Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang dikembangkan di Indonesia. Yuk kita simak bentuk-bentuk koperasi di Indonesia ada apa saja. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Lalu yang ketiga ada koperasi produksi.
Yang keempat ada koperasi jasa. Dan yang kelima terakhir ada koperasi serba usaha. Lalu selanjutnya ada pengaruh dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pelaku kegiatan ekonomi ada 3, diantaranya produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Yang pertama ada produksi. Kalian tahu tidak produksi itu apa? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Dalam kegiatan produksi, ini berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya alam ekonomi, adanya proses produksi ini memungkinkan adanya proses balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Kedua ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Kelancaran distributor membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa, masyarakat harus mengeluarkan pengorbanan tertentu misalnya berupa uang ataupun waktu. Terima kasih anak-anak.